Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nurfiansa. Pada kali ini saya akan membacakan pembahasan mengenai analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT Pertamina Persero. Langsung saja pada profil PT Pertamina Persero. Pertamina dulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, atau nama resminya PT Pertamina Persero, adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan kapasitas 102,3 juta ton per tahun. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dan Permina yang didirikan pada tahun 1957 yang bertepatan pada tanggal 10 Desember. Penggabungan ini terjadi pada 1968. Direktur utama yang menjabat dari 2009 hingga 2014 adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Menek BUMN Sofyan Djalil pada 5 Februari 2009, menggantikan Dirut lama Ari Hernanto Sumarno. Karen Agustiawan mengundurkan diri sebagai Dirut pada 1 Oktober 2014. Presiden Joko Widodo memilih Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan PT Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Untuk mewujudkan visi perseroan sebagai perusahaan kelas dunia, maka perseroan sebagai perusahaan milik negara turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu energi baru dan terbarukan. Untuk misi, menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya, pada analisis lingkungan dan bisnis. Lingkungan operasional. PT Pertamina berencana untuk merealisasikan penawaran saham perdana atau initial public offering yang dikenal dengan IPO pada anak atau cucu usahanya. Rencananya IPO akan digelar pada semester 2 tahun ini. Pemerintahan pun sedang mengejar target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Sokongnya investasi dan upaya ekstra diperlukan lantaran saat ini realisasinya masih jauh dari target, yaitu baru sekitar 11%, sedangkan yang dibutuhkan sebesar 23%. Dalam situs resminya, komposisi pemegang saham PPI terdiri dari PT Pertamina Persero sebanyak 1.547.966 saham dan PT Pertamina PDV Indonesia dengan 15 saham. Dalam 5 tahun ke depan, PGI berencana untuk menggandakan kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi atau PLTP dari kapasitas existing sebesar 672 MW menjadi 1.300 MW. Untuk lingkungan bisnis, Contact Center World Asia Pacific. Dalam ajang ini, PT Pertamina
menyabat 7 penghargaan, yaitu Best Contact Center Mars Ega Legowo Putra, Best Contact Center Operational Manager Erkoe Diniadi Tomo, 3 Best Public Service Center Dedi Medianto, 4 Best in Customer Service Darda Ubada, yang kelima Best Contact Customer Center Survivor Rick Muzakir, Best Analyst Andy Panduwinata, yang ketujuh Best Customer Service Profesional. Selanjutnya analisis arus kas. Pada tanggal 30 Desember 2020, kas Tarakas tercatat sebesar 4.371.142 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019, yaitu hanya 1.954.609. Untuk aktivitas operasional, kas yang diperoleh aktivitas operasional dari tahun 2019 mengalami peningkatan. Begitu juga aktivitas investasi kas pada tahun 2019 dan 2020 ternyata mengalami penurunan. Dan pada aktivitas pembiayaan, kas yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan 2019 mengalami peningkatan pada tahun 2020. Untuk kategori pada tahun 2019-2020 aktivitas operasional meningkat, kemudian aktivitas investasi menurun, aktivitas pembiayaan meningkat. Untuk analisis risiko, bank sebelum menyetujui pemberian kredit akan menilai calon debitur dengan menggunakan The 5CS Credit Analysis, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition. Untuk kategori karakter, PT Pertamina Persero berusaha untuk menjadi lebih baik dan untuk menjadi yang terbaik bagi seluruh pelanggannya. Untuk capacity dilihat dari kemampuan PT Pertamina Persero dalam melunasi kewajiban cukup baik karena 2019 sampai dengan 2020 yaitu mengalami penurunan. Capital, jumlah tambahan modal yang di-store pada tahun 2019 dengan 2020 mengalami peningkatan. Kolateral, salah satu yang digunakan untuk menjamin aset adalah melihat tren dari tahun 2019-2020 yang mana juga mengalami peningkatan. Condition jika dilihat dari segi pendapatan merupakan indikator penjualan produk terhadap konsumen. Jumlah pendapatan PT Pertamina Persero 2019 mengalami penurunan yang mana dari 3.159.311 dan tahun 2020 sebesar 26.548.6 rupiah. Selain menggunakan 5C, bisa juga mengambil 3 keputusan menjadikan acuan dalam penghitungan rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, yang mana terdapat current ratio, excess ratio, quick ratio, working capital. Yang kedua, rasio profitabilitas, yang mana ada gross profit margin, operating profit margin, net profit margin. Yang ketiga, rasio solvabilitas, yang mana terdapat debt to asset ratio, debt to equity, equity multiplier dalam tabel perhitungan dan rasio. Untuk current ratio, current asset mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Untuk current liabilitas yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Untuk working capital ada current asset, current liabilities, dan jumlah aktiva terlihat mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Untuk net profit margin, laba pajak setelah pajak, yaitu minus
199.284 pada tahun 2019 dan 89.945 pada analisis profitabilitas, yaitu net profit margin laba setelah pajak, yaitu minus 199.284 pada tahun 2019 dan 89.945 pada tahun 2020. Total aktiva di sini terlihat mengalami sedikit penurunan. Kemudian pada analisis solvabilitas debt asset ratio, total kewajiban yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Untuk debt equity ratio, total kewajiban sama seperti debt asset ratio. Untuk total aktiva ekuitas sebesar yaitu mengalami sedikit peningkatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari hasil melihat data-data yang telah dilampirkan dan telah diperoleh dari laporan tahunan PT Pertamina Persero, sebagai seorang analisis keuangan, saya bisa merekomendasikan untuk setuju dalam memberikan kredit untuk perusahaan PT Pertamina Persero karena dari perhitungan di atas dari tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan dan perusahaan PT Pertamina Persero ini juga mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam dunia bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.